Menurut salah satu sumber, di tahun 2017, Gapminder menyatakan orang dengan pendapatan di bawah $2 atau sekitar 30.000 itu dikategorikan dengan kategori orang golongan sangat miskin. Di mana di level kedua di angka $2 sampai di $8 atau artinya 120.000 masih di dalam kategori miskin. Di level yang ketiga di 8 sampai 32 dolar itu kategori orang menengah. Di atas 32 dikatakan kaya. Dan yang paling terakhir adalah di level 5 di $3.000 ke atas dalam waktu 1 hari. Artinya di level 5 itu hanya sedikit orang yang bisa mencapai di posisi itu. Nah teman-teman, hari ini kita nggak akan bahas untuk masalah nominalnya. Yang akan kita bahas itu adalah kekayaan ala Robert Kiyosaki. Nah sebelumnya kita akan membahas siapa itu Robert Kiyosaki, apa yang diajarkan. Kemudian kita akan masuk dalam pengertian dari investasi, kenapa Robert Kiyosaki itu memilih properti sebagai instrumen investasinya dia. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengaplikasikan cara yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, siapa itu Robert Kiyosaki? Dia adalah seorang pakar investasi yang mengajarkan cash flow quadrant di bukunya Rich Dad Poor Dad. Di mana dalam bukunya itu dia mengajarkan dia punya 2 orang ayah. Yang pertama adalah ayah miskin dan yang kedua adalah ayah kaya. Di sini ayah miskinnya itu adalah ayahnya dia sendiri, yang dimana hanya seorang guru dengan gaji yang notabene biasa-biasa aja. Dan yang satu adalah ayah kaya yang dia kenal dari temennya dia yang mempunyai ayah kaya tersebut. Nah di sini dia itu belajar bahwa ada mental yang berbeda dengan ayahnya dia dan ayah temennya. Dimana yang satu fokusnya itu adalah dengan aset, tapi yang satu fokusnya adalah ke aktif income-nya. Sebenarnya apa yang diajarkan? Kenapa akhirnya dia bisa dipanggil sebagai pakar investasi? Dia mengajarkan bahwa di dunia itu sebenarnya ada 4 kuadran yang teman-teman harus tahu. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah itu adalah employee, yang artinya itu kita harus bekerja untuk kita mendapatkan uang. Kemudian di tingkatan kedua ada self-employed, di mana kita itu sudah mempunyai gelar. Kita sering sebut sebagai pengacara, terus habis itu dokter, dan orang-orang yang memiliki spesialis tertentu, tapi dia harus turun tangan untuk bisa mendapatkan uang itu sendiri. Nah yang ketiga adalah business owner. Business owner juga masih sama, dia setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan self-employed, tapi dia masih harus bekerja untuk running bisnisnya. Kalau nggak ada dia, akhirnya bisnisnya ini omsetnya mulai berkurang. Kalau nggak ada dia, mungkin bisnisnya mulai berantakan. Nah yang tingkatan terakhir yang paling tinggi yaitu adalah investor. Orang-orangnya tidak perlu lagi bekerja untuk mendapatkan uang, melainkan uangnya terus yang digulung untuk bekerja buat dia. Nah, dia sini menggambarkan bahwa sebenarnya tujuan dari kita bekerja adalah untuk mencapai di posisi tingkatan I ini, di mana akhirnya kita bisa mengalokasikan dana kita, diputar terus, dan akhirnya hidup kita itu bisa di cover oleh instrumen investasi yang sudah kita lakukan ini. Nah, pengertian dari investasi sendiri gampangnya adalah sesuatu yang menghasilkan uang ke dalam kantong kita. Kita juga diajarkan oleh Robert Kiyosaki bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang dinamakan investasi ini, karena banyak orang yang salah mengartikan yang padahal sebenarnya itu liabilitas. Ada fakta-fakta yang menarik. Yang pertama, kalau kita bicara kita mau membeli mobil, apakah itu investasi atau itu liabilitas? Liabilitas itu gampangnya adalah sesuatu yang harus kita bayar setiap bulannya, sedangkan investasi uang yang masuk ke dalam kantong kita setiap harinya. Sesederhana itu. Nah, kalau kita membeli mobil, apakah ini termasuk dalam aset investasi atau bukan? Kalau kita bicara di buku accounting, itu kita pasti bilang itu adalah aset, tapi sebenarnya itu adalah sebuah liabilitas. Kenapa? Karena kita menggunakan uang kita, habis itu mencicil setiap bulannya digunakan untuk kita mengendarai mobilnya tersebut. Itu secara tidak langsung kita mengeluarkan uang ini dari kantong kita. Nah, ini disebut liabilitas. Tapi kalau misalkan ketika kita membeli mobilnya menggunakan kredit, ternyata mobilnya ini bisa disewa-sewakan dan akhirnya sewanya itu melebihi dari hasil kreditnya itu. Nah, itu justru adalah sebuah investasi. Jadi investasi atau enggak semuanya tergantung dengan cara pemakaiannya kalian itu sendiri. Yang digaris bawahin di sini, Robert Kiyosaki mengajarkan untuk memilih instrumen investasinya dalam bentuk properti. Kenapa bukan instrumen-instrumen yang lainnya?
Karena jelas Robert Kiyosaki mengajarkan hanya di properti satu-satunya instrumen di dunia yang bisa menggunakan leverage. Dalam artian ini bisa menggunakan OPM, Others People Money, yang sering kita sebut sebagai perbankan itu sendiri. Bayangkan, kita tidak akan pernah bisa membeli instrumen saham menggunakan pinjaman yang diberikan dari bank. Tapi jelas, kalau misalkan kalian mau membeli properti yang notabene bahkan bukan propertinya kalian, dia cuma dapat sebuah kertas yang menyatakan kalau propertinya itu miliknya ini, perbankan akan kasih secara sukarela pendanaan tersebut. Itu artinya perbankan itu sangat mempercayai industri dari properti ini. Perbankan sangat percaya bahwa properti ini akan terus grow up. Kalau teman-teman perhatikan dari dulu sampai sekarang ini, bisnis yang paling terus berkembang itu cuma satu, yaitu perbankan itu sendiri. Mau seberapa besar bisnis kalian tetap butuh perbankan untuk menyimpan duit itu. Jadi artinya kalau sebuah sektor yang sangat-sangat tidak bisa tergantikan itu aja mempercayai properti, makanya itu yang menjadi dasar si Robert Kiyosaki sangat mempercayai properti tersebut. Selanjutnya adalah kontrol. Kontrol itu selalu ada di tangan kita sendiri. Bayangkan ketika kita investasi di kripto, kita tidak pernah bisa mengontrol. Kadang kita jatuh, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika naik juga kadang-kadang kita belum jual juga karena kita mengharapkan naik terus. Sedangkan kalau misalkan tren di industri propertinya ini sedang turun, teman-teman masih bisa nggak jual dengan nilai yang lebih tinggi dari pasaran? Bisa aja. Kalau teman-teman bisa meningkatkan value-nya, teman-teman bisa memberikan something yang tidak dimiliki oleh properti-properti yang lain, seperti direnovasi, dipercantik, diberi added value tambahannya, ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Artinya, properti ini tidak tergantung daripada situasi, melainkan kontrol ini benar-benar 100% di tangannya kita sendiri sebagai property owner itu sendiri. Nah, seperti yang saya bilang, properti ini bisa menggunakan leverage, yang artinya ketika kita mendapatkan return itu juga pasti jauh lebih tinggi. Bayangkan, kalau misalkan kalian itu punya uang 100 juta, kalian masukkan ke dalam instrumen yang lain, kenaikan dari uang yang kalian masukkan itu adalah dari 100 jutanya. Tapi kalau di properti, dengan duit 100 juta, kalian bisa membeli aset dengan harga 1 miliar. Di sini, ketika kalian mengalami kenaikan, itu tidak naik di angka 100 jutanya, melainkan dari 1 miliarnya itu sendiri. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibeli di instrumen-instrumen lainnya. Dan sebenarnya masih ada 9 lagi alasan kenapa properti itu sangat menarik. Cuman itu sudah dibahas di videoku yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek aja di sana karena kita nggak akan bahas itu terlalu banyak. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menerapkan strategi tersebut untuk dilakukan di Indonesia. Sebenarnya cara Robert Kiyosaki ini sangat bisa dilakukan kalau teman-teman itu menggunakan yang namanya added value. Di sana diajarkan untuk kita itu selalu memakai rental income untuk bisa menutupin cicilan dari propertinya. Tapi untuk saat ini di Indonesia itu sangat berat karena capital gain kita itu naik lebih tinggi dibandingkan dengan rental income-nya, which is artinya kita harus menaikkan added value-nya. Jangan hanya sekedar rumah habis itu disewakan langsung, tapi diberikan added value, dipotong-potong lagi menjadi kos-kosan yang lebih efisien. Nah, ketika kalian itu bisa meningkatkan sampai angka wajarnya dan bisa menutupin cicilannya tersebut, barulah ketika kalian membeli properti itu bisa disebut sebagai investasi. Karena ketika kalian membeli tidak menggunakan modalnya pribadi, dan ketika mencicil tidak menggunakan duitnya pribadi. Akhirnya kalian bisa memiliki banyak properti, dan ketika kalian pensiun setelah 15 tahun, kalian punya passive income yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan hidup kalian. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video kali ini, please kalian klik tombol like, klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen. Kalau kalian ada pertanyaan seputar tentang properti, bisa juga pakai hashtag tanya properti. Habis itu tanyakan pertanyaan kalian dan kirim ke DM Instagram aku. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya!